Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan pada tugas pada mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi yang bertema prediksi mortalitas pasien perokok berbasis parameter klinis dan fisiologis menggunakan algoritma random forest. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Dr. Arif Setiawan, Eskom Mkom. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Mahafita Nabila Syahputri dengan NIM 047, yang kedua ada Anggrini Putri Winarti dengan NIM 100, yang ketiga ada Selamat Ahmad Faisal dengan NIM 103, dan yang terakhir Nanda Bagus Yulianto dengan NIM 142. Untuk latar belakangnya sendiri, merokok merupakan salah satu faktor resiko utama penyebab kematian dini dan penyakit kronis seperti penyakit jantung, paru-paru, dan kanker. Menurut WHO, lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahun akibat kebiasaan merokok, terutama mereka dengan kondisi medis tertentu di Indonesia. Tingkat perokok masih tinggi, sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi sangat penting. Penilaian risiko kematian pada pasien perokok tidak cukup hanya dengan observasi klinis tradisional. Diperlukan pendekatan berbasis teknologi dan data, seperti machine learning, untuk membantu prediksi lebih akurat. Algoritma random forest dipilih karena kemampuannya dalam mengolah data kompleks dan mengidentifikasi fitur penting dalam proses kualifikasi medis. Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan model prediksi mortalitas pasien perokok berbasis parameter klinis dan fisiologis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yang pertama yaitu mengembangkan model machine learning untuk pasien perokok dengan menggunakan algoritma random forest. Yang kedua, mengidentifikasi parameter klinis dan fisiologis yang paling berpengaruh terhadap risiko kematian. Yang ketiga, menyediakan alat bantu pengambilan keputusan klinis untuk deteksi dini pasien perokok yang berisiko tinggi. Yang terakhir, meningkatkan akurasi prediksi dengan pendekatan berbasis data dan machine learning. Algoritma yang kami gunakan yaitu algoritma random forest. Algoritma random forest yaitu algoritma machine learning berbasis ensemble learning yang membentuk kumpulan decision tree pohon keputusan. Jadi, algoritma random forest yaitu nanti akan ada sebuah pohon-pohon, dan sebuah pohon-pohon tersebut akan diberi hak suara. Nah, dari pohon-pohon tersebut nantinya akan memberikan suara atau prediksi keputusan. Jadi algoritma random forest ini akan menghasilkan suatu prediksi yang akurat karena memang mengumpulkan dari beberapa hasil pohon keputusan. Nah, setiap tree dibuat dari subset data acak bootstrapped dan subset fitur secara acak. Hasil prediksi diambil berdasarkan mayoritas suara voting dari semua pohon dalam kasus klasifikasi. Dataset yang kami gunakan yaitu dataset yang bersumber pada informasi internasional yaitu Kaggle. Dataset itu terdiri dari beberapa komponen yaitu variabel demografi sendiri, itu ada usia, jenis kelamin, status merokok yang merupakan antara jawaban ya atau tidak merokok, parameter klinis dan fisiologis. Parameter klinis dan fisiologis berupa fraction. Fraction itu adalah seberapa baik ventrikel kiri, ventrikel kanan dalam memompa jantung. Serum kreatinin itu seberapa baik tubuh memproduksi serum kreatinin sendiri. Terus ada tekanan darah tinggi berapa untuk pasiennya, terus diabetes, sodium darah, detak jantung waktu follow up. Nah, dari dataset tersebut nantinya kita akan mencari yang namanya label target death event. Jika nanti hasilnya 0, berarti pasien masih bertahan hidup. Jika 1, maka pasien meninggal. Prapemrosesan data. Tahap prapemrosesan data dilakukan untuk memastikan data yang digunakan bersih dan siap digunakan dalam model. Yang pertama ada penanganan data hilang, KNN imputer. Yang kedua ada normalisasi data, min-max scaling.
Ketiga ada transformasi data kategorik, one hot accounting, dan terakhir ada seleksi fitur numerik dilakukan sebelum pelatihan model. Implementasi algoritma pra-pemrosesan data menangani missing value dengan KNN imputer, normalisasi menggunakan min-max scaling, transformasi fitur kategorik dengan one hot accounting. Pelatihan modelnya menggunakan algoritma random forest, optimasi hyperparameter dengan grid sort CV. Evaluasi model, metrik akurasi 82,3%, precision, recall, F1 score, dan EUC ROC 0,87. Visualisasi confusion metrik dan kurva ROC. Analisis kontribusi fitur menggunakan feature, important, dan SHAP. Dan prediksi. Model dilatih menggunakan algoritma random forest dengan data pasien yang telah dipraproses menggunakan KNN imputer, min-max scaling, dan one hot accounting. Proses pelatihan dilakukan menggunakan grid sort CV untuk optimalisasi hyperparameter dan validasi silang agar model stabil dan tidak overfitting. Evaluasi model menunjukkan akurasi 82,3% dan EUC ROC 0,87 dengan precision 71,1%. Fitur paling berpengaruh dalam prediksi adalah ejection fraction 32%, serum creatinine 25%, dan usia 18%. Prediksi dilakukan untuk menentukan apakah pasien perokok berisiko tinggi mengalami kematian, sehingga dapat membantu dokter dalam deteksi dini dan pengambilan keputusan medis. Yang berikutnya adalah evaluasi model. Evaluasi dilakukan dengan cara yang sama seperti pada logistic regression. Biasanya, random forest dapat memberikan performa yang lebih tinggi pada data kompleks karena sifatnya yang non-linear dan berbasis banyak model pohon. Yang selanjutnya, visualisasi confusion matrix logistic regression. Pada baris 1, membuat 2 subplot berdampingan, 1 baris dan 2 kolom. Fixed size sama dengan 14,5 untuk mengatur ukuran gambar. Baris 3-6 untuk membuat heat map, confusion matrix untuk logistic regression. Not sama dengan true untuk menampilkan angka di setiap kotak. FMT sama dengan D, format angka bilangan bulat. CMap sama dengan plus, warna biru untuk ditampilkan. Selanjutnya yaitu visualisasi confusion matrix random forest. Baris ke-8 sampai 11, hal yang sama untuk random forest tapi dengan palet warna hijau. Baris 13 sampai 14, tight underscore layout, mengatur tata letak agar tidak tumpang tindih. Show untuk menampilkan grafik. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, algoritma random forest berhasil membangun model prediksi resiko mortalitas pada pasien perokok dengan tingkat akurasi sebesar 83,3% dan AUC ROC sebesar 0,87. Parameter klinis seperti ejection fraction, serum creatinine, dan usia terbukti menjadi faktor dominan dalam memengaruhi hasil prediksi. Model ini mampu mengidentifikasi kombinasi resiko yang kompleks, khususnya pada pasien dengan disfungsi jantung dan riwayat merokok yang panjang. Dengan demikian, model ini berpotensi digunakan sebagai alat bantu klinis untuk deteksi dini dan pengambilan keputusan medis yang lebih akurat dan cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.